Shalom. Selamat hari Minggu, jala horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta, ia goarni minggutta. Sadarion Minggu 24 Mei 2020, ima Minggu eks Saudi. Atong tapahohom jala tapatau madirita, laho marsoba tu debata, martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 2 ayat sada sa rodi ayat 2. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai tangihon masawaraku ali Jahuba, molo joujouau, didok rohaku, ho madok, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului ali Jahuba. Sai unang mata bunihon bohim maradoponau, Jahuba do panodangi diau, dohot hatuoku, tung mida isema mabiarau, Jahuba do partano batoan ningoluku, tung mida isema au binahaton, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai, dohot hapistaran na siakoi, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni huriamon, lehon mahiras ni roha di naposom, majami tahon hatam, asalam pita, jalalam gadda huriam nabadiai, patotong mahuhut rohanami mangului ho, saat rodi ujung, di bagasan haporsyawan nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Matehita sian bukwede nomor 262, ayat sada do ayat 2.
Huriani Tuhata, tatangihon mapati ni debata, ima patik parjolo, dohot patik paduahon. Patik parjolo, ahudo jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, yanggo tunggabe si Sobaon, manang sioloan, ima sahatna, atong ra mangidogugo mahita tuadupan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar to patik mi. Amin. Mared dehita sian buku de nomor 170 ayat 1 do ayat 2. Di bagasan uduk doho serep ni roha, tatopo ti madusata tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali amanami debata nami na di Banua Gijang, pargugo na sohatudusan, pardenggan basa doho, jalarodi saliling-liling na asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jalasay unang beingot-ingot akadusa nami. Ay jod-jod do hami mardusa maradupon ho, jala jod-jod do husungguli hami rimasmu, marhite siyan pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jahuba, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata, hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sabigima hata baga-baga ni debata, taringo tuasani dosata. Roma hamu tuau, asa mangolu to dimuna, ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita sian buku de nomor 707 ayat 1 do ayat 2. Tuhan raponau jalasai di pasu-pasuau sai di togu au molo madabu lalu musuh jala bonangan ai pargogona sohatu dosan debataku saleleng nai mangalehon dame dohot tuaka na bojok rohai. Tajaha maha tani debata, turupuk epistel di mingguta sadarion, imanatar surat di buku pesalmen, bidu 27, mamuka sian ayat pitu, sahat rodi ayat 14, tajahama marsikat soring. Sai tangihon ma sawaraku ali Jahoba, molo jojo au, asima rohamida au, jala alusiau. Ninna rohakku domat dokho, lului hamu mabohiku, atong bohimma na hulului ale Jahoba. Unang tung tabunihon bohim maradoponau, unang tung tulak na posom di bagasan rimasmu. Matua ho do pangurupiku, unang tung abolok konau, jala unang tadik konau ali debatani hatuauku. Ainunga di tadik ko damang dohot dainang au, jakot Jahoba do au. Sai podahon matuau dalanmu ali Jahoba, jala tuguau di dalan hati goran, ala ni akka alokku. Unang tung au guru roha-roha ni akka musukku, ai hehe de dopak au aka sitidangi pergabus, jala dibuason hajahaton. Aut unang huhapor seyai, paiday daokku sugut hinadenggan ni Jahoba di tano hanguluanon. Parhanalom Jahoba, pagomos, jala patugu roham, jala parhanalom Jahoba. Ima sahatna, mertua duakan atu mangihon hatani debata, jala naopeopsa. Amen.
dehita sian buku de nomor 100 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tidakon maha porsiautai songnahina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suhatudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak debata jahuba na sasadai imenatinibuhon ni si Maria na gabe-gabe seton di perbadia andorang swabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpaljal do ibana di hau pinor silang na tua tu benoturu dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata jahuba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutano on manguhumi halat na mangulu do namate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihaisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot dihalak naung mate dohot ihanguluan na sora suda amen tabigima titing namasa dihuriata di bagasan nasa mingguon. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah warta jemaat HKBP Ancol Podomoro, Resok Ancol Podomoro, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Pertama, Minggu Eksaudi. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, tertulis di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kedua, warta keuangan dan persembahan Minggu sejak ibadah di rumah dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Resok Ancol Podomoro
yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui Sintua Sektor atau melalui transfer rekening Huria. Laporan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. 3. Buku Renungan Harian Keluarga HKBP Resto Ancol Podomoro. Telah terbit untuk kita Buku Renungan Harian Keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi bulan Juni tahun 2020. Untuk itu, kita dapat menerimanya dari Sintua Sektor masing-masing. 4. Ucapan terima kasih. Dengan ini kami Majelis dan Jemaat HKBP Ancol Podomoro mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah mempersembahkan bantuan sosial untuk warga jemaat yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya atas mereka. 5. Dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kita bawa di dalam doa supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur selalu penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saudara kami sekalian. Doa kami buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, anggota jemaat yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikianlah informasi warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas gereja dan memberkati kita semua. Amin. Maret dehita sian bukuede nomor 772 Laos Tapapungu Peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Horas Madihita Manginang.
Shalom. Mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini di Minggu Eksaudi ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara mata jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan di sekelilingnya secara kasat mata. Karena itu orang yang mengalami kebutaan fisik sangat menyedihkan, karena mereka tidak dapat menikmati dunia ciptaan Tuhan yang penuh dengan warna. Mereka tidak tahu apa yang namanya terang, karena yang dilihat dalam keseharian adalah kegelapan. Mereka hanya tergantung kepada belas kasihan orang. Tapi berbeda dengan sebuah kisah yang saya baca di buku, kisah dari seorang wanita yang buta sejak bayi, yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena sejak kebutaannya, dia luar biasa menciptakan banyak lagu dan juga puisi-puisi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dia yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby yang lahir di Brewster, bagian utara New York, tanggal 24 Maret 1820. Saat usia 6 minggu, dia mengalami demam. Namun karena salah di dalam penanganan dokter, maka matanya menjadi buta. Dan di tahun itu juga ayahnya meninggal. Akhirnya bayi ini hanya diasuh oleh ibu dan neneknya, dan mereka mencoba kembali membawa ke dokter di usia 5 tahun. Ternyata setelah pemeriksaan dokter, bayi ini tidak bisa lagi disembuhkan dan dia harus mengalami kebutaan secara permanen. Di usia 8 tahun, Fanny dan ibunya dan neneknya pindah ke daerah Connecticut. Mereka mengikuti ibadah di sebuah gereja yang bernama Gereja Presbyterian. Dan ternyata ibunya membesarkannya dengan ajaran Kristen dan mencoba menghafal ayat-ayat Alkitab. Dan di usia 10 tahun dia bisa menghafal 5 bab Alkitab. Dan di usia 15 tahun dia telah berhasil menghafal kitab Amsal, Kidung Agung,
dan beberapa kitab Mazmur. Dan di usia 15 tahun itu juga dia mendaftar di sebuah institut orang buta di New York. Selama 10 tahun dia menjadi siswa dan guru bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus di New York. Dia menjadi orang yang pintar main piano, main organ, main gitar, dan juga memainkan harpa. Ternyata kekurangannya dalam penglihatan diimbangi kepekaannya di dalam menulis lagu dan puisi. Sepanjang hidupnya dia telah melahirkan hampir 8.000 lagu-lagu dan 3 buku kumpulan puisi. Bahkan dia digelari dengan ratu penulis lagu gospel. Lirik lagunya terinspirasi dari berbagai hal yang terjadi di dalam hidupnya. Dan mungkin kita jemaat Tuhan sudah sering mendengar lagu-lagu yang dia ciptakan di Kidung Jemaat. Ada beberapa lagu yang dia ciptakan di Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia, Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring, Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu, dan termasuk khotbah kita hari ini melahirkan sebuah lagu di Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku, yang terinspirasi dari cerita Alkitab tentang orang buta yang mendengar kedatangan Yesus, memanggil Yesus, lalu Yesus menghampirinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang hidupnya Fanny Crosby tidak pernah memiliki sebuah rumah. Dia hanya tinggal di sebuah rumah sewa, karena tujuan hidupnya adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan ada sebuah misinya. Misinya adalah melalui lagu-lagu yang dia ciptakan, dia berjuang bagi orang-orang buta di dalam membantu biaya pendidikannya. Dia meninggal di tanggal 15 Februari 1915 di dalam usia 95 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah hidup Fanny Crosby ini menjadi sebuah model kehidupan orang Kristen. Di tengah kebutaannya seumur hidup, ternyata dia bisa menginspirasi banyak orang melalui lagu-lagu yang dia ciptakan. Ternyata ketika kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, lagu-lagu daripada Fanny Crosby bisa menginspirasi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Sebagai orang buta, Fanny menghendaki kesembuhan seperti firman Tuhan hari ini. Namun di tengah kebutaannya justru Tuhan memakainya menjadi orang yang luar biasa menciptakan lagu-lagu rohani. Bahkan ketika imannya terikat dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, justru dia mengatakan, di dalam hidup saya, biarlah Yesus yang pertama saya lihat, bukan dunia ini. Jika saya sembuh, biarlah Yesus yang pertama saya lihat, bukan dunia ini. Imannya sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ternyata banyak orang yang mengikuti Yesus. Mengapa? Karena Yesus bisa melakukan banyak hal. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa memberi makan banyak orang. Yesus bisa melakukan mujizat. Bahkan di awal firman ini, Tuhan Yesus telah memberitahukan bahwa anak manusia akan menderita dan dijatuhi hukuman mati. Namun justru ibu Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus supaya Yesus memberikan kedudukan bagi anak-anaknya di dalam kerajaannya, satu di sebelah kanannya
dan satu di sebelah kirinya. Namun Yesus berkata bahwa yang menjadi orang terbesar bukanlah dari jabatan, tetapi jika ia mau menjadi hamba, menjadi pelayan bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjalanan Tuhan Yesus dari Yeriko, banyak orang mengikutinya. Dan ternyata di dalam perjalanan Tuhan Yesus ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan mereka mendengar Yesus lewat. 2 orang buta ini mungkin sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Mereka sudah mendengar bahwa Yesus anak Daud ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka spontan berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Mereka mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak yang mengikuti Yesus justru menegur orang buta ini. Mereka menyuruh supaya mereka diam. Namun iman mereka kepada Yesus, pengenalan mereka kepada Yesus justru membuat iman mereka semakin luar biasa. Semangat mereka semakin luar biasa dan memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggilnya. Semangat yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa dari orang buta ini justru mendapat sambutan daripada Yesus. Mereka tidak menyerah ketika ditegur. Mereka tidak marah ketika disuruh diam. Justru mereka selalu berseru dengan imannya yang luar biasa, memanggil nama Yesus. Orang Kristen janganlah cepat putus asa kalau Tuhan belum menjawab seruan kita, kalau Tuhan belum mendengar permohonan kita. Yesus bukan tidak mendengar seruan kita. Yesus bukan tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi terkadang Yesus menuntut kesabaran kita sejauh mana kita mengenal Yesus, sejauh mana kita percaya kepada Yesus di dalam hidup kita. Apakah kita mengikut Yesus? Apakah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita? Hanya sekedar mengeluarkan kita dari persoalan atau pergumulan? Atau hanya sekedar supaya kita diberikan kesuksesan? Ataukah kita mau mengikut Yesus supaya kita ambil bagian di dalam kerajaan kehidupan yang kekal? Karena Yesus mengatakan di awal firman ini, orang yang mengikut Yesus harus bisa minum dari cawan yang diminum oleh Yesus. Artinya mengikut Yesus banyak penderitaan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ada jaminan penyertaan Yesus. Seberat apapun penderitaan pergumulan, Yesus senantiasa menolong kita, menopang kita di dalam hidup ini. Ketika Yesus mendengarkan seruan daripada orang buta, Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sebuah tawaran yang luar biasa. Seandainya Yesus berkata kepada kita saat ini, apa yang diperbuat Yesus bagi kita yang sedang ibadah di rumah, yang sedang bekerja di rumah, yang sedang belajar di rumah. Dalam suasana pandemi virus COVID-19 ini, mungkin banyak yang kita minta supaya virus COVID-19 ini segera berakhir dari dunia ini, meninggalkan kehidupan manusia. Bahkan kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan ekonomi kita, supaya kita bisa berkumpul kembali di gereja ini, supaya kita bisa bekerja kembali, mencari nafkah kehidupan kita. Tetapi untuk orang buta ini, mereka mengatakan, "Tuhan, supaya kami melihat." Kerinduan mereka adalah ingin melihat dunia ciptaan Tuhan ini. Kerinduan mereka adalah ingin melihat keluarga mereka. Kerinduan mereka adalah ingin hidup seperti manusia biasa, tidak tergantung dengan belas kasihan orang lain, tetapi mereka ingin hidup sebagaimana manusia yang lain.
Lalu Yesus yang penuh dengan belas kasihan seketika itu juga menjamah mata mereka, lalu sembuh dan mereka mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini senantiasa mengajak kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan diajak, mari kita selalu berseru kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika kedua orang buta ini mengetahui Yesus lewat, mereka lakukan di dalam hidup mereka adalah berseru, memanggil nama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Lewat seruan ini kita melihat bahwa kedua orang buta ini pasti sudah mengenal Yesus, pasti sudah percaya kepada Yesus, sehingga mereka mengatakan, Yesus Tuhan anak Daud. Ini menunjukkan kepada Sang Mesias, Raja yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mereka berseru dan bermohon, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka mengenal Yesus, mereka percaya kepada Yesus, sehingga mereka mendapatkan belas kasihan daripada Yesus. Saat ini bangsa ini, saat ini dunia ini, semua orang berseru kepada Yesus. Kita yang berdoa di rumah, kita yang beribadah saat ini pasti berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah dunia ini, kasihanilah hidup kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah keluarga kami. Sembuhkanlah kami Tuhan. Itulah doa kita bersama, panggilan kita bersama kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dunia ini, supaya Tuhan menjauhkan virus COVID-19 dari kehidupan kita, dan kita boleh bersama-sama dengan orang lain beribadah di gereja ini, bekerja seperti biasa, dan anak-anak kita bisa belajar sebagaimana biasa. Maka jangan pernah lelah berseru, jangan pernah lelah memanggil nama Tuhan, jangan pernah lelah capek berseru kepada Tuhan, tetapi teruslah berjuang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengarkan seruan kita di dalam hidup ini. Yang kedua, kita lihat di dalam firman ini, jangan pernah menyerah meskipun ada tantangan. Kedua orang buta ini berseru supaya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Anehnya orang banyak menegur, memarahi mereka. Justru orang-orang yang mengikut Yesus menyuruh mereka diam, tetapi iman mereka yang luar biasa, pengenalan mereka yang luar biasa kepada Yesus, justru semakin keras memanggil Tuhan, semakin keras memanggil Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Orang Kristen jangan cepat menyerah. Orang Kristen harus selalu berseru. Jangan cepat mengatakan saya capek, saya lelah, saya jenuh. Tetapi kita harus yakin Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Kita sangat tertarik mendengarkan salah satu dari ciptaan dari Fanny Crosby, dan di latar belakangi dari firman Tuhan hari ini dari Kidung Jemaat nomor 26 yang terinspirasi atas penyembuhan orang buta seperti firman Tuhan hari ini. Coba kita simak kata-katanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan dengarkan klip lagu ini yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena dan bisa menginspirasi kita.
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu ini menjadi seruan kepada Yesus. Ternyata Yesus yang penuh belas kasihan bukanlah fokus kepada murid-muridnya, bukanlah fokus kepada bangsa Israel, bukanlah fokus kepada orang-orang banyak yang mengikut dia. Tetapi Yesus fokus kepada orang yang berseru, yang memanggil namanya, walaupun bagi orang banyak orang itu orang kecil, orang miskin, orang yang mengalami sebuah penyakit yang tidak disukai orang banyak, termasuk orang buta, justru menjadi kesempatan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yesus bukanlah berpihak kepada orang yang sukses. Yesus bukanlah berpihak kepada orang banyak, orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus bukanlah berpihak kepada bangsa Israel, tetapi Yesus berpihak memberikan belas kasihan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Sepanjang kita percaya kepada Yesus, kita mau mengikut Yesus, yakinlah Minggu Eksaudi ini senantiasa mengajarkan kita melalui penyertaan Yesus, melalui bimbingan Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi yang setia, yang taat kepada Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini mengajak kita seperti kata Pemazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Marilah senantiasa kita berseru, percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, memenuhi harapan kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan saat ini. Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami, dan memberikan anugerah kepada kami. Belas kasihan-Mu mengalir di dalam hidup kami, menopang kami melalui doa-doa kami, melalui ibadah kami ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini semuanya kami lakukan di rumah, ibadah, bekerja, dan belajar. Tuhan, kami yakin dan percaya pasti ada rencana Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Walaupun saat ini dunia ini, bangsa kami ini sedang berjuang menghadapi pandemik virus COVID-19. Berkati dunia ini ya Tuhan, pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa kami Indonesia, berkati pimpinan bangsa ini, seluruh petugas kesehatan dan medis di dalam memperjuangkan menghadapi virus COVID-19, supaya mereka tetap percaya di dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Berkati jemaat-Mu HKBP Resort Ancol Podomoro ini, mulai dari anak-anak, remaja, Naposo Bulung, kaum bapak, kaum ibu lansia. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, anak-anak mereka, dan juga harapan mereka, supaya tetap di dalam Tuhan, percaya dan selalu berseru sebagaimana orang buta percaya kepada Yesus Tuhan Anak Daud, mengasihi mereka karena dengan seruan mereka, dengan percaya iman mereka,
Tuhan Yesus memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan yang berulang tahun pribadi dan juga ulang tahun pernikahan selama 1 minggu ini. Biarlah Tuhan hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, semakin mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang sedang perawatan di rumah, rawat jalan, pemulihan, dirawat di rumah sakit. Berkati Tuhan proses pemulihan, proses pengobatan. Berkati obat dan medis, supaya jemaat Tuhan lekas pulih sembuh dan boleh berkumpul bersama keluarga. Dan kami juga bisa di dalam sukacita daripada Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan berkat di dalam kebutuhan mereka. Tuhan tambahkan sukacita di dalam pergumulan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu peduli dengan kehidupan mereka dan kami saat ini. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, Amang dan Inang Sintua di gereja ini, pendeta dan juga pimpinan gerejamu Pendeta Resort, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, walaupun melalui ibadah di rumah, tetapi saat ini kami melakukan ibadah online, supaya jemaat Tuhan merasakan belas kasihan-Mu, supaya kami boleh merasakan pemulihan Tuhan nantinya melalui kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami yang kami lakukan saat ini. Berkati seluruh yang bertugas, tim syuting dan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, dan juga kami yang hadir di tempat ini. Pulihkan kami Tuhan melalui belas kasihan-Mu, supaya suatu saat nanti kami berharap di dalam waktu yang cepat boleh beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan bangsa ini, memulihkan dunia ini, memulihkan kehidupan kami untuk berkumpul bersama orang lain, anak-anak Tuhan di bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Di atas semuanya, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sian bukede nomor 750 ayat sada dohot ayat 2. Tatanya koma belian daga papungon todo pani debata martang yang mahina. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo harorwan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus.
Hupasahat tami masyan na nilihom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati buluhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami dari Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Lehon matuhami sederion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami tidusa didongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakkon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didepakkon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon madamena tu tondim. Horas marihita salut na manginang, selamat hari Minggu marihita saluhutna. Kami muliakan,